Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Muhammad Ilyas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan, serta hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu pembahasan mengenai iman kepada qada dan qadar, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang kewajiban seorang muslim atau seorang mukmin beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya. Kemudian malam hari ini kita lanjutkan dengan berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, ya, tentang apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi, ya, sampai hari kiamat, ya. Bahwasanya semua itu telah ditulis oleh Allah di satu kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfud, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil as-sunnah yang menjelaskan tentang telah ditulisnya takdir itu atau ditetapkannya takdir itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ya, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih anak-anak begitu, ya, usianya masih belasan tahun begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Wahai anak, ya, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, ya. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lamu annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu.
Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka bersatu untuk membahayakanmu, mendatangkan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, ya. Maksudnya adalah takdir itu telah ditulis, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini salah satu dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatu itu sudah tertulis, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW ini memberikan nasihat kepada sepupu beliau, ya, ini misanan masih, ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupu Nabi SAW, ya. Bapaknya Al Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah paman beliau, ya. Maka Nabi mengatakan, ya, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu, ya. Jadi maksudnya di sini apa? Jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dilalaikan, ya, jangan sampai ditinggalkan. Jaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dilanggar, ya. Dan jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu hendaklah dijaga, jangan sampai diterjang, ya, larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah halal dan haram itu, ya, dijaga. Maka apabila seseorang ini menjaga, ya, apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, menjaga apa-apa yang dilarangnya, ya, jaga betul-betul, jaga dengan baik, pasti Allah akan menjaganya, pasti Allah akan melindungi, pasti Allah akan menjaga dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu nasihat, ya. Apabila kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah, ya. Jadi disuruh meminta kepada Allah, memohon pertolongan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena memang yang bisa memberi, ya, mengabulkan doa, ya, permohonan, permintaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya jangan sampai meminta atau memohon pertolongan terhadap hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi minta misalkan minta diberikan jalan keluar dari kesulitan, minta disembuhkan dari penyakit, minta diberikan hidayah, petunjuk, dijauhkan dari bala, itu yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi haknya hamba kepada Allah adalah meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam surah Al-Fatihah itu kan Allah memerintahkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, ketahuilah sesungguhnya seandainya umat ini bersatu untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun kecuali yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Dan sesungguhnya bila mereka bersatu untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, membahayakan kamu, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya makhluk manusia itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, ya. Manfaat, madarat itu adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala yang memberikan, yang mendatangkan, ya. Jadi kalau manusia ini sudah diberikan kemadharatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menghilangkan selain Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat atau menghilangkan kemadharatan itu. Ya. Diberikan musibah misalkan gunung meletus atau tsunami atau gempa bumi dan lain sebagainya, banjir tanah, tidak ada yang bisa mencegah atau menghilangkan madharat itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka minta kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering, ya. Jadi maksudnya adalah bahwasanya takdir itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang pertama yang menunjukkan bahwasanya takdir Allah itu sudah ditetapkan dan kita wajib mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Kemudian yang kedua yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, ya. Ini dari sahabat Ubadah, ya, radhiyallahu an, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Faqala, pena itu menjawab, Rabbi wa madza aktub. Wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saa'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah semua takdir yang akan terjadi sehingga datangnya hari kiamat, ya. Jadi ini penulisan takdir ini apa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum adanya segala sesuatu masih, ya. Ya, belum ada langit, belum ada bumi, ya. Otomatis belum ada manusia, ya toh? Belum ada malaikat, ya, dan lain-lain, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada qalam untuk menulis apa yang harus ditulis. Tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga hari kiamat, sampai datangnya hari kiamat, ya. Sehingga kita ini hidup menjalani takdir Allah yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita benarkan, ya. Kalau menolak nanti, ya, menolak takdir, ya seperti faham apa? Qadariyah, ya, tidak mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus diimani, diyakini, dan itu wajib hukumnya, ya. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, ya, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang buruk di sini maksudnya adalah dalam pandangan manusia, ya. Jadi takdir Allah itu semuanya adil, ya. Allah itu maha bijaksana, takdir Allah semuanya itu baik, ya. Cuma dalam pandangan manusia, takdir sebagian yang ditakdirkan Allah itu ada apa? Yang dianggap buruk, seperti terjadinya musibah, kecelakaan, orang meninggal dan sebagainya, itu dianggap takdir yang buruk, ya, dalam pandangan manusia. Tapi takdir itu sendiri sebenarnya baik, ya. Nah, sebab biasanya manusia itu tidak senang kalau kepada hal-hal yang sifatnya itu apa namanya musibah, ya, yang menimpa, ya, dirinya ataupun keluarganya, ya, orang-orang yang dicintainya, ya. Padahal Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, ya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu, ya. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi semua ini ada hikmahnya, ya. Semua ada hikmahnya. Mulai Gunung Semeru meletus, mungkin Pak, ya. Kemudian ada mungkin tanah longsor atau apa namanya pandemi Covid dan lain sebagainya. Ini ada hikmahnya semuanya, ya.
Ada hikmahnya ya. Termasuk sekarang mungkin banyak orang yang flu, pilek, demam dan sebagainya. Ada hikmahnya semua. Bagi orang beriman semua baik. Baiknya apa? Ya menggugurkan dosa. Ya, menggugurkan dosa, diberi pahala. Orang beriman itu mau bagaimanapun baik semuanya keadaannya, ya. Jadi seperti itu. Dan ini semua sudah tertulis ya, semuanya. Jadi tenang saja, ya. Tenang saja. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana, ya. Dia pasti akan memberikan balasan kepada hambanya. Yang berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan, ya. Yang berbuat buruk dia pun akan mendapatkan balasan berupa keburukan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Yaitu perdebatan, ya, antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajja Adam wa Musa." Adam dan Musa saling berdebat, ya. Qala Musa, "Ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Ya. Wahai Adam, kamu adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena dosamu. Faqala Adam, anta Musa istafaqallahu bikalami wa khatta lakat taurata biyadi. Ya. Katanya Adam alaihissalam, wahai Musa, ya, Allah telah memilihmu, ya, untuk berbicara dengannya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku 40 tahun sebelum Dia menciptakan aku? Maka argumentasi Adam pun mengalahkan Musa alaihissalam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi di dalam hadis ini, ya, Nabi Musa itu apa? Menyampaikan kekecewaannya kepada bapak manusia, ya, yaitu Adam, ya. Kamu adalah bapak kami, kamu telah mengecewakan kami, kamu mengeluarkan kami dari surga karenamu, ya, gara-gara dosamu kami ini dikeluarkan dari surga, ya. Maka kata Adam, wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berbicara dengannya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mau mencela aku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku, ya? Maka argumentasi Adam mengalahkan Musa alaihissalam, ya. Itu kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam mengalahkan argumentasi Nabi Musa alaihissalam dan menjelaskan bahwasanya celaan Nabi Musa kepada Adam itu adalah celaan yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau Nabi Musa mencela Nabi Adam karena keluarnya dia dari surga, maka dia mencela sebuah perkara yang harus terjadi karena dia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Musa mencelanya karena dosa, maka sesungguhnya Adam ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertobat atas kesalahannya, ya. Dan secara syar'i, ya, dan menurut akal, orang yang telah bertobat itu tidak boleh dicela lagi karena dia sudah mengaku salah, ya. Sportif Nabi Adam mengaku salah, kemudian menyesal, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu walaupun Nabi Adam bersalah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, tetap Nabi Adam ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi mengaku kalau dirinya salah, kemudian mau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bedanya di situ, Pak, dengan iblis, ya. Sama-sama di surga tadinya, ya. Sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama-sama di surga, sama-sama melakukan kesalahan. Cuma Adam dicintai oleh Allah,
iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis kok dilaknat? Karena dia tidak merasa bersalah, tidak mengakui kesalahannya, tidak menyesal dan tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah merasa dirinya ini benar, Allah yang salah. Secara tersirat kan begitu. Loh, ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dan Engkau ciptakan dia Adam itu dari tanah. Masa yang dari api disuruh sujud kepada yang dari tanah gitu ya. Bahasa Malangnya gak keliru lah gitu ya. Gak salah lah gitu ya. Berarti dia ini mengoreksi daripada apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Dan dia menurut pikirannya sendiri, menurut akalnya, bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah ya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Kan dia sendiri ya. Tapi yang jelas di dalam ayat Al-Baqarah itu, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Tuhanmu memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat pun sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia enggan dan takabur ya, dia enggan dan takabur. Dan iblis itu termasuk dari golongan orang-orang kafir ya. Jadi sujud di sini maksudnya adalah sujud tahiyat ya, bukan sujud ibadah ya. Bukan seperti sujudnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud ibadah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ adalah sujud untuk menghormati Adam, dan yang memerintahkan Allah, tidak ada masalah ya kan? Kan Allah yang memerintahkan ya. Walaupun ada aja orang yang memelintir, berarti tauhidnya iblis ini murni ya toh. Dia tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Kalau sujud kepada Adam berarti kan sujud kepada manusia ya. Bisa syirik nanti ya. Nah, sehingga ada yang mengatakan iblis nanti tempatnya di surga yang paling tinggi dan lain sebagainya ya. Karena dia mengakui yang menciptakan dia Allah, yang mengabulkan doa adalah Allah, dia berdoa ya kepada Allah. Karena engkau telah menetapkan saya ini termasuk penghuni neraka ya Allah, saya mohon kepadamu beri tangguh saya sampai hari berbangkit. Saya tak menggoda anak cucu Adam ini. Lalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sekarang iblis itu masih hidup. Ya, berarti masih hidup ya. Tapi ingat, dia tidak bisa menyesatkan manusia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Tipu daya setan itu sangat lemah dan dia tidak bisa menyesatkan manusia. Kalau setan bisa menyesatkan manusia, bahaya Pak ya. Tidak ada orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nyatanya banyak kan? Ada para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, solihin, wali-wali Allah dan lain sebagainya ya, orang-orang soleh. Itu yang iblis tidak berhasil ya menyesatkan mereka ya. Karena memang tidak bisa menyesatkan dia ya, dan setan bala tentaranya itu hanya mengganggu manusia, menggoda manusia supaya berjalan bengkok ya, bukan di jalan yang lurus. Maka jangan kamu ikuti langkah-langkah setan itu. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, jadikan dia musuh ya. Maka kalau ada bisikan-bisikan setan dan sebagainya, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hadis yang diriwayatkan Muslim tadi ya, juga ditegaskan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam mengalahkan argumentasi dari Nabi Musa alaihissalam. Apakah kamu mencelaku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku ya. Jadi sudah tertulis ya, sudah tertulis ya. Makanya kalau sudah iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita tenang saja ya. Jadi keimanan kepada takdir Allah itu menjadikan hati manusia ini tenang, tidak gampang goncang ya. Oh ini terjadi begini begitu, tenang saja. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa diri kita. Yang penting kita berdoa kepada Allah
ya, minta keselamatan dunia akhirat, minta kesehatan, minta perlindungan, ya, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Berdoa saja kepada Allah. Kemudian kita ikuti prokes ya Bu ya. Cuci tangan, kemudian pakai masker dan lain sebagainya, ya, sebaik-baiknya sudah, ya. Kalau kita sudah berusaha maksimal, ya toh, kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, kok sakit, ya memang waktunya sakit memang, ya. Itu untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan itu baik bagi kita. Semua yang ditakdirkan Allah menimpa orang beriman baik, ya, baik bagi dia, ya. Walaupun kebanyakan manusia membenci, ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim juga, ya. I'malu fakullum muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah karena semuanya akan dipermudah sesuai dengan takdirnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat ketika itu, kalau memang sudah ditentukan ya Rasulullah, sudah ditakdirkan, ini orang bahagia, ini orang celaka, ini penghuni surga, ini penghuni neraka, terus buat apa kita ini beramal? Kan sudah ditetapkan oleh Allah nanti jadi penghuni surga atau neraka. Kata Rasulullah SAW, i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya itu nanti akan dipermudah sesuai dengan takdirnya. Kalau dia ditakdirkan menjadi golongan orang yang bahagia, maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Kalau dia ini termasuk orang yang celaka, dimudahkan oleh Allah beramal dengan amalan orang-orang yang celaka, ya. Nah masalahnya kita ini tidak tahu takdir kita ini apa, ya, orang bahagia atau kecelaka kita tidak tahu. Menentukannya kapan? Nanti akhir hayat kita. Kalau sampai akhir hayat kita masih tetap dalam istiqomah dalam la ilaha illallah, matinya di atas kalimat la ilaha illallah, berarti husnul khotimah. Ya. Itu yang masuk dalam Surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam pendiriannya itu, maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan beri kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu, ya. Jadi diberikan kabar gembira, ya. Malaikat akan turun, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kita selalu minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim 17 kali paling tidak, ya, sehari semalam. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Terus kita minta. Kita bukan berarti kalau kita minta tunjuki kami ke jalan yang lurus, kita ini jalan kita masih bengkok, ya toh. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang orientalis. Tuh lihat orang Islam tiap hari minta tunjuki kami ke jalan yang lurus. Berarti jalannya kan belum lurus. Bukan seperti itu, ya. Orang beriman itu sudah lurus jalannya di atas Islam, di atas Al-Quran, As-Sunnah. Cuma dia selalu mohon kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi hati itu berbalik. Kan hati berbolak-balik, ya. Maka selalu minta supaya diberi hidayah ke jalan yang lurus. Nabi kita pun juga selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Kemudian menjaga diri kita, ya, beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, berlindung dari kesesatan. Ya, ini penting ini Pak, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, ya, setelah engkau berikan hidayah kepada kami, ya. Ini penting, ya. Ini yang harus kita jaga, kita rawat. Ini mutiara yang paling berharga di dalam diri kita ini adalah iman ini, hidayah ini. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ini condong pada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada kami, ya. Seperti itu. Minta. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku di atas agamamu, ya.
di atas agama Allah, agama Islam ini ya. Karena ya kalau nikmat yang paling besar, hidayah iman dan Islam ini kalau tidak kita syukuri, tidak kita jaga, tidak kita rawat, bukan tidak mungkin nikmat itu akan hilang. Ya, karena nikmat itu kan tidak kekal, ya. Nikmat itu tidak paten, ya. Ada orang yang mendapat nikmat karena dia tidak pandai bersyukur, kemudian nikmat itu dicabut sama Allah SWT, hilang sudah, ya. Ada yang dikurangi, ya, dan sebagainya, ya. Maka untuk hidayah iman dan Islam ini kita minta kepada Allah agar kita ditetapkan, ya, dalam keadaan iman dan Islam sesuai perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara dalil-dalil dari as-sunnah, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu keimanan ratusan atau jutaan ulama, ya, hukama, orang-orang yang bijak, orang-orang yang soleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari selain mereka kepada qada, takdir, kebijaksanaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ratusan juta ulama atau orang-orang bijak, orang-orang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad, umat Islam ini, mereka mengimani takdir, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasanya Allah itu maha bijaksana, maha adil Allah itu, dan mengimani bahwasanya Allah itu maha berkehendak. Kehendak Allah pasti terjadi. Apa yang terjadi semua ini dengan kehendak Allah, ya. Jadi tidak ada, Pak, sesuatu di alam ini terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya terjadi perbuatan dosa, maksiat, misalnya terjadi pembunuhan, perampokan, ya, perzinahan, judi dan lain sebagainya, kesyirikan, kekufuran, semua itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingkari oleh orang-orang Qadariyah atau Mu'tazilah, ya. Masa Allah menghendaki terjadinya pembunuhan? Masa Allah menghendaki terjadinya misalkan perzinahan dan lain sebagainya, ya. Sekarang kalau dibalik, mungkinkah sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Malah Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, ya, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Tuhanmu menghendaki, jika Tuhanmu Muhammad menghendaki, niscaya Allah jadikan manusia ini semuanya beriman. Mampu tidak Allah SWT menjadikan semua orang ini beriman, diberi hidayah semua sama Allah SWT, ya? Ya bisa, ya. Allah Maha Kuasa, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu. Buktinya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang taat, ada yang maksiat. Dan itu pilihan manusia, ya. Allah tidak pernah paksa mereka, ya. Allah tidak pernah memaksa manusia untuk bermaksiat, tidak pernah. Allah tidak pernah memaksa manusia harus taat, tidak. Mau maksiat, mau taat, monggo silahkan. Tapi masing-masing nanti harus bertanggung jawab, menanggung risikonya sendiri-sendiri, ya. Seperti panjenengan datang ke masjid, sholat berjamaah, ini dipaksa apa enggak? Enggak ada. Pilihan kan? Nah, sebagaimana mereka yang apa? Yang pergi ke tempat-tempat yang misalkan maksiat, ya mereka atas dasar pilihan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi banyak para ulama, ya, orang-orang solih, ya, yang mereka itu mengimani takdir, qada, kebijaksanaan dan kehendak Allah. Mereka sangat yakin bahwa segala sesuatu telah didahului oleh ilmunya dan takdir Allah berlaku atasnya. Ya. Maksudnya segala sesuatu itu didahului oleh ilmunya. Sebelum hamba itu melakukan sesuatu, itu Allah sudah tahu nanti hamba ini akan melakukan sesuatu, gitu loh, ya. Wong sebelum kita lahir itu sudah Allah suruh tulis, ya, kepada malaikat, tulis ajalnya, rezekinya, ajalnya, ya toh? Kemudian amalnya, bahagia ataukah celaka dia ini.
Ya. Itu kan ada dalam hadis, ya. Ketika bayi itu di dalam rahim ibunya berumur 4 bulan, ya. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, kemudian 40 hari ketiga berupa mudghah. Lalu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menulis 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataukah celaka ini. Jadi setiap bayi yang lahir itu sudah ditetapkan nanti oleh Allah. Bayinya belum lahir sudah ditentukan. Nanti bayi ini akan beramal begini-begini. Karena Allah Maha mengetahui. Oh, sampean kan kecewa kalau punya Tuhan yang tidak tahu. Mosok, iya kan? Kalau kita punya Allah, ya, punya Rob yang Maha mengetahui segala-galanya, nah itu berarti Tuhan betulan, ya, keren gitu loh ya. Jadi semuanya sudah diketahui, ya. Kapan kita akan meninggal, di mana, ya, jam berapa, sebabnya apa, semuanya ketahuan sudah, ya. Ketika dia ini mungkin masih kecil, ya, akan terjadi apa dengannya, sudah tertulis semuanya. Ya tadi di dalam kitab Lauh Mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan itu ulama-ulama ahli hikmah, orang-orang bijak, orang-orang soleh dari umatnya Rasulullah SAW semua percaya itu. Percaya kepada ilmunya Allah, percaya bahwasanya takdirnya Allah SWT, kehendaknya pasti terjadi dan lain sebagainya, ya. Segala sesuatu tidak akan terjadi di dalam kerajaannya, kerajaan Allah langit dan bumi ini, kecuali atas kehendaknya. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, segala sesuatu yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Ini seperti syairnya Imam Syafi'i, ya. Apa yang Engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi, walaupun aku tidak menghendaki. Apa yang tidak Engkau kehendaki pasti tidak akan terjadi, walaupun aku menghendaki. Nah, jadi yang berjalan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Kita sih kepinginnya segera berangkat, Pak, ya. Yang sudah nunggu kemana, Pak? 2020 harusnya berangkat. Karena ada pandemi, siapa yang kepingin tidak berangkat? Kepinginnya berangkat, tapi apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi, ya. Walaupun aku tidak menghendaki, ya. Apa yang tidak engkau kehendaki pasti tidak akan terjadi, walaupun aku menghendaki. Jadi yang berjalan itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mau pinginnya koyok ngene gitu ya, inginnya seperti ini, ya. Ya. Dan bahwa pena takdir itu berlaku sesuai dengan kadar segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat, ya. Nah, itu berkenaan dengan keimanan, ya, manusia tentang qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara akal juga, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya itu mewajibkan adanya iman kepada qada, qadar, kebijaksanaan dan kehendaknya, ya. Jadi imannya seseorang kepada Allah, imannya kepada kekuasaan Allah itu mewajibkan dia iman kepada ketetapan Allah, ya, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdirnya. Nah, seperti itu. Ya. Dan di sini disebutkan secara akal, ya. Apabila seorang arsitek menggambar desain sebuah lukisan istana pada sebuah kertas, ya, kertas kecil, dan membatasi waktu selesainya, kemudian mulai membangunnya, maka pada saat yang telah ditentukan istana pun berdiri sebagaimana yang telah didesain tanpa ada pengurangan ataupun penambahan sedikit pun, ya. Apabila demikian, bagaimana bisa manusia mengingkari bahwa Allah Ta'ala menulis takdir seluruh alam raya ini hingga datangnya hari kiamat? Kemudian dengan kesempurnaan, kemampuan dan ilmunya terjadilah apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan dan kehendaknya, ya. Jadi kalau misalkan seorang arsitek nih, Pak, tanah kosong belum ada apa-apa, tapi dia sudah membuat tulisan. Nanti di sini akan dibuat Islamic Center, di sini sekolahnya, di sini masjidnya, di sini tanahnya belum ada. Dia sudah tahu duluan. Oh, nanti di sini posisinya seperti ini, lantai sekian dan sekian. Termasuk semuanya, ya.
rencananya itu berjalan. Itu belum dicipta, belum dibuat, belum dibangun. Itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. Mau merancang langit dan bumi nanti umurnya sampai berapa tahun. Kemudian manusianya terdiri dari berapa miliar, berapa triliun manusia. Semuanya dirancang semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya adalah apa? Masuk akal kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu ya. Sampai hari kiamat siapa yang masuk surga neraka dan lain sebagainya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya ya, kita break dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah. Ati Muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata.
Bismillah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo pada sesi yang kedua ini barangkali ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa Allah itu telah menuliskan semua kejadian-kejadian yang kita alami itu sampai kita wafat. Pertanyaannya begini, manusia itu kan apalagi kita berinteraksi terhadap sosial itu pasti mempunyai plan atau perencanaan yang dilakukan. Itu tentunya kalau kita berinteraksi terhadap hal yang positif, perencanaan yang dilakukan adalah hal yang positif pula. Contoh misalkan ini kita punya amanah untuk menjalankan sebagai ketakbiran masjid. Berarti ini kan suatu hal yang positif tentunya kan, karena kita bicaranya di koridor masjid. Nah, kita punya rencana plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Nah, korelasi dengan yang dinamakan dengan yang dikehendaki oleh Allah, kita berikhtiar untuk mencapai plan A, plan B, plan C tersebut. Parameter apa yang bisa kita pahami atau kita ketahui bahwa Allah tidak berkehendak, sehingga resource yang kita keluarkan atau pemikiran yang kita sampaikan untuk mencapai plan A, plan B, plan C tersebut tidak terlalu over. Jadi begitu, apakah ada sebuah doa atau enggak parameter dan kita meninggal, Allah enggak berkehendak nih. Allah enggak berkehendak, berarti kita harus change tadi A aksen atau A double aksen. Itu saja. Jadi manusia kan pasti punya rencana ya, punya planning. Iya. Iya. Ya, jadi ini saya sampaikan dulu sebelum karena nanti bisa membantu untuk menyelesaikan jawaban tadi, Pak, permasalahan tadi ya. Jadi iman kepada takdir ini kata para ulama memiliki 4 rukun ya. Kalau 4 rukun ini dipenuhi maka sempurna keimanan dia ini kepada takdir. Yang pertama, meyakini ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Satu, Pak ya. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang gaib maupun yang nyata, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, semuanya, global atau terperinci. Yang kedua, rukun iman kepada takdir itu adalah meyakini bahwa Allah telah menulis takdir seluruh yang akan terjadi ini sampai hari kiamat itu di Lauh Mahfud. Itu 50.000 tahun tadi, Pak ya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga yang ada kaitannya dengan yang tadi, meyakini bahwasannya kehendaknya Allah pasti terjadi. Jadi apa yang terjadi ini semuanya itu adalah pasti kehendaknya Allah. Kalau tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Termasuk apa? Keberhasilan terjadi dengan kehendak Allah, kegagalan juga terjadi dengan kehendak Allah, ya kan? Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Hanya manusia ini dia gagal atau berhasil itu juga dipengaruhi oleh, di samping takdir tadi kan, dia tidak tahu takdirnya berhasil apa tidak. Itu juga banyak istilahnya ikhtiarnya bagaimana, dia maksimal sungguh-sungguh atau tidak, ya kan, seperti itu ya. Kalau orang itu misalkan dia berdoa kemudian ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, kemudian dia ini tidak berhasil, dan tidak berhasil itu juga merupakan takdir, ketetapan Allah. Ya sudah, memang itu ketetapan Allah SWT. Tapi tidak boleh beralasan dengan tadi dia ya pasrah kayak Jabariyah fatalisme itu, wis gak usah usaha dengan sungguh-sungguh, kalau waktunya berhasil ya berhasil nanti gitu loh ya. Meskipun berusaha sungguh-sungguh, kalau tidak berhasil tulisannya ya tidak berhasil. Tidak seperti itu ya. Jadi yang ketiga tadi, meyakini bahwasanya kehendak Allah itu pasti terjadi. Maka ini hanya kita imani, Pak. Kita imani. Kapan taunya ini adalah kehendak Allah atau bukan kehendak Allah? Kita tidak tahu. Taunya setelah kejadian. Setelah kejadian
berhasil atau gagal, inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan ada evaluasi juga. Kenapa kok terjadi seperti ini? Oh mungkin karena kurang maksimal, oh karena kurang sungguh-sungguh, oh mungkin karena banyak hambatan ini dan sebagainya. Tapi semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itu. Jadi manusia ini punya tugas dua, Pak. Berdoa, minta sama Allah, kemudian ikhtiar sungguh-sungguh. Nah, kemudian tawakal sudah, ya. Dan Allah itu memang tidak menilai hasilnya, ya. Jadi misalkan seseorang, makanya dulu saya sampaikan ada seorang nabi itu yang cuma 1 orang pengikutnya. Ada nabi itu punya 2-3 orang, ada yang tidak ada sama sekali. Bayangkan loh Pak, nabi loh Pak, diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada kaumnya itu. Ada yang tidak punya pengikut sama sekali, ya. Tapi ini bukan berarti gagal. Dia sudah melaksanakan perintah Allah SWT, menyampaikan, umatnya tidak mau, ya sudah. Ya, yang penting dia kewajibannya adalah menyampaikan, ya. Termasuk dalam hal apapun, ya. Jadi yang penting kita itu berdoa, minta kepada Allah, ya toh. Kemudian kita ini tidak boleh bersikap lemah, malas, pesimis, sungguh-sungguh. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, hasilnya bagaimanapun ya sudah selesai. Ya, seperti Rasulullah SAW dalam perang Uhud dan sebagainya kan sudah pakai baju besi, sudah apa macam-macam. Tapi ya qadarullah mungkin saat itu memang Allah menghendaki terjadi kekalahan dalam perang Uhud, ya sudah kalah. Itu terjadi dengan kehendak Allah, takdir Allah juga begitu. Sekarang begini, apakah bisa dalam sebuah kajian yang cara pandang melihat bahwa takdir tadi, misalkan kita diberi amanah oleh Allah punya anak perempuan laki-laki, Membuat apa? laki-laki, Oh ya. Iya. Berarti kan pilihan Allah bahwa si Fulan ini mendapatkan anak laki 1 perempuan 1. Tentunya ini pilihan Allah. Allah memberikan amanah kepada si Fulan. Nah, bisa tidak kita melihat bahwa berarti nanti kehidupan anak laki-laki dan perempuan tadi itu sudah pasti dijamin sama Allah. Mulai dari dia lahir sampai dia memasangkan diri seperti itu. Nah, apakah juga bagian daripada takdir tadi juga? Meyakini rezeki anak laki-laki dan perempuan tadi itu sudah dijamin sama Allah. Iya. Ya. Nah itu yang dimaksud dengan apa? Iman kepada takdirnya Allah. Jadi Allah sudah menetapkan tadi itu di dalam Rasulullah menjelaskan dalam ketika bayi itu baru berumur 4 bulan tadi Pak, malaikat kan sudah diutus sama Allah untuk menuliskan rezekinya. Yang menetapkan rezekinya karena Allah yang menciptakan makhluk ini, maka dia yang berkewajiban menjamin, ya. Makanya kan ada alat, jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin atau takut makan bersama kamu. Kami yang memberi rezeki kepada, kami yang akan beri makan mereka dan juga kepada kamu, kan begitu ya. Wala taqtulu auladakum min imlak, nahnu narzukukum wa iyyahum, ya. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut menjadi miskin. Kami yang akan memberikan rizki kepada mereka. Ya, sehingga begini, ketika seseorang ini nun sewu ya, misalkan sampai engkau suami saya meninggal nanti siapa yang, nah ini kan sudah berarti suami kita itu tidak bisa memberikan rizki, bapak kita itu tidak bisa memberikan rizki. Walaupun bapak suami meninggal, yang memberi rezeki tetap Allah. Wallahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Malah kita bisa syirik nanti kalau misalkan kalau menggantungkan kepada makhluk, kepada bapak, kepada suami, kepada, ya kan? Pemberi rezeki kita ini adalah Allah. Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Mereka ini hanya bekerja sebagai wasilah saja untuk itu. Jadi tidak usah khawatir Pak, rezekinya anak-anak ini. Allah yang menjamin, bukan kita. Ya, jadi tidak usah takut dengan rezekinya anak-anak kita, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ditetapkan, tidak akan keliru, tidak akan kurang, ya, seperti itu. Nggih, mungkin begitu Pak nggih. Nggih Pak, nggih Pak. Waalaikumsalam. Saya
Nggih. sudah ditakdirkan sama seseorang utusan Allah mungkin Nabi atau siapa. Saya pernah dengar cerita itu. Nggih. Kemungkinan ini tidak lama dia akan meninggal. Oh iya, nggih. Tapi karena si fulan tersebut Bersedekah. sesuatu apa ya? Ya, bersedekah. Dia bersedekah. Sehingga mohon maaf mungkin kehendak Allah itu dihidupkan. Jadi sesuatu yang mungkin dikatakan Nabi mungkin bulan atau bulan dia akan meninggal, nggak jadi itu dikarenakan karena sedekah yang bisa dari sini apakah unsur sedekah bisa menentukan takdir yang apa itu namanya atau tidak yang sudah ditentukan di bagaimana itu. Iya. Ya. Jadi tadi yang harus kita imani bahwasanya Allah telah menulis, menetapkan semua takdir. Kemudian yang kedua tadi adalah Allah meyakini bahwasanya kehendak Allah itu pasti terjadi. Nah, sehingga ketika awal saya menyampaikan terjadinya pembunuhan, kemaksiatan, perzinahan dan sebagainya, itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Ini orang menjadi kafir, ini musyrik, ini berbuat dosa, terjadi dengan kehendak Allah. Kalau tidak dikehendaki tidak akan terjadi ya. Nah, kemudian dijelaskan semua terjadi dengan kehendak Allah, tetapi tidak semua yang dikehendakinya terjadi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dan keburukan terjadi dengan kehendak Allah. Tetapi kebaikan itu diridhoi oleh Allah, terjadinya keburukan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi berkenaan dengan apa? Itu saya ingat juga pernah membaca juga. Itu Nabi Isa alaihissalam pernah berpesan kepada sahabatnya, nanti kamu duhur ke rumahnya si fulan, takziah. Ya. Karena dia nanti akan meninggal dunia. Ternyata setelah takziah, duhur itu kok orangnya masih hidup. Katanya Nabi Isa kok meninggal dunia. Balik dia ini. Ya. Loh enggak takziah, enggak ya. Kemudian terjadi dialog itu. Terus Nabi Isa ini katanya diberitahu oleh malaikat kalau dia itu nanti akan meninggal dunia. Terus Nabi Isa ini bertanya ya bahwasanya kok enggak jadi meninggal karena si fulan tadi itu bersedekah sehingga ular yang ada di dalam buntelan bajunya atau apa itu enggak jadi mematuk atau apa karena sedekah. Itu di buku tentang bab sedekah menolak bala itu Pak ya. Tapi semua yang terjadi dengan kehendak Allah Pak, terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, takdir itu bisa berubah dengan apa? Dengan berdoa ya. Dan perubahan takdir itu dengan kehendak Allah. Allah Maha Kuasa, kan Dia yang menetapkan ya. Ya seperti itu. Jadi tetap kita beriman kepada takdir, kehendak Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan kehati-hatian tidak bisa menolak takdir. Nazar itu tidak bisa menolak takdir, tetapi doa itu bermanfaat ya bagi yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Sehingga ada seorang sahabat dulu berdoa, "Ya Allah, apabila Engkau telah menakdirkan saya termasuk orang yang celaka, maka saya mohon kepadamu ya Allah, rubahlah takdirmu, masukkan saya ke dalam golongan orang yang bahagia." Itu Abdullah bin Umar kalau tidak salah itu. Jadi boleh kita berdoa minta takdirkan yang baik ya Allah untuk diri saya. Nah, seperti itu. Gitu Pak Nggih, mohon maaf nggih. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.